Ilmu yang satu ini biasanya dikenal dengan tulisan-tulisan yang super panjang. Ya, bahasa Indonesia. Sejak dulu kita diajarkan untuk membaca, berbicara, dan menulis dalam bahasa Indonesia. Tapi, kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Singkatnya, Indonesia memiliki beragam suku. Jika memiliki beragam suku, maka bahasa setiap suku pun berbeda-beda. Lalu, waktu masing-masing suku bertemu, mereka akan mengalami kesulitan untuk berbicara dan juga berkomunikasi karena perbedaan bahasa. Maka dari itu, bahasa Indonesia dipakai untuk mempermudah kedua suku bisa memahami satu sama lainnya. Tapi sebenarnya, alasannya lebih dari itu. Waktu kita belajar bahasa Indonesia, kita sebenarnya diajak untuk berpikir lebih kreatif dan terstruktur. Kita jadi bisa membuat catatan, karya ilmiah, dan banyak penulis-penulis di Indonesia yang terkenal karena tulisan mereka. Dan itu semua ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi yang bisa kita ketahui kalau membicarakan ilmu bahasa Indonesia. Jadi, siapkan buku catatan kamu, karena sekarang kita akan mencari tahu tentang apa yang bisa kita lakukan kalau belajar ilmu bahasa Indonesia bersama Via. Mungkin beberapa dari kita ada yang punya hobi menulis. Tapi tahu nggak, menulis itu bukan cuma ngelatih bahasa kita. Dari hobi nulis itu, kita bisa ngewujudin impian besar kita. Misalnya aja, waktu kita punya impian berkuliah di luar negeri atau kampus ternama tanpa mengeluarkan biaya, kita bisa menggapainya hanya melalui sebuah tulisan. Lalu, gimana caranya? Jawabannya adalah dengan cara menulis esai beasiswa lengkap. Menyusun esai jadi satu di antara sekian syarat yang harus dipenuhi agar bisa mengikuti seleksi penerimaan program beasiswa. Hampir semua program beasiswa ngewajibin calon penerimanya buat menyusun esai. Esai sering dijadikan sebagai lembar promosi diri karena esai menunjukkan kepribadian dari si penulis dan apa keinginan terbesarnya. Melalui esai, penyedia program beasiswa juga bisa nentuin mana calon penerima yang benar-benar potensial. Mereka berharap ilmu dan gelar pendidikan yang diraih si penerima bisa bermanfaat. Jadi, beasiswa hanya diberikan kepada mereka yang punya tujuan hidup besar. Lalu, seperti apa proses penyusunan esai untuk keperluan seleksi program beasiswa? Esai itu karangan prosa yang isinya menyampaikan permasalahan secara sepintas dari sudut pandang penulisnya. Esai termasuk ke dalam karya tulis yang unik. Selain bersifat formal dan informal, isi di dalam esai juga bersifat subjektif. Penulisnya akan menuliskan banyak hal dan umumnya menyampaikan dua hal yang bertentangan. Bisa berisi fakta dan opini. Misalnya aja, penulis menyampaikan tentang kelemahan atau kegagalan yang pernah dia raih, sekaligus alasan yang menjadi penyebabnya. Kemudian diikuti dengan penyampaian kelebihan dirinya. Misalnya, kita menuliskan tentang semangat kita buat memperbaiki diri biar ngehindarin kegagalan. Walaupun esai itu karangan pendek dan penulis bisa menyampaikan sikap dan pikirannya, tapi menulisnya itu nggak mudah. Esai itu bentuk strukturnya nggak utuh, tapi di dalamnya harus tetap ada pendahuluan, pengembangan, dan juga penutup. Esai ini sifatnya individu, artinya di dalamnya berisi ungkapan, sikap, dan pikiran dari si penulisnya. Misalnya, kita pengen daftar ke sebuah program beasiswa. Waktu menulis esai beasiswa lengkap, kita harus nulis sesuatu yang mencerminkan diri kita. Lalu, kita juga kasih tahu kenapa kita tertarik dengan programnya dan kemampuan apa yang kita punya. Buat bikin tulisan esai beasiswa lengkap yang berpeluang lolos, ada tahapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tentukan tema yang bersumber dari pengalaman hidup kita dan titik balik kita biar jadi orang yang lebih baik. Lalu, bikin kerangka yang isinya poin-poin penting yang akan kita tulis. Selanjutnya, baru kita tulis pembukaan yang menarik perhatian pembaca.
bisa berupa penjelasan kenapa ngambil jurusan itu atau pakai quote yang ada hubungannya dengan jurusan program beasiswa. Berikutnya, kita tulis isinya yang berisi paparan lengkap. Kita bisa menyusunnya dalam bentuk beberapa subjudul. Lalu terakhir, menulis simpulan yang berisi penutup sekaligus paparan yang bikin penyedia program beasiswa yakin buat ngelolosin kamu meng-apply program mereka. Biar lebih jelas, kita bisa ngeliat contoh esai yang satu ini. Di sini kita bisa ngeliat si penulis membuka tulisan dengan memperkenalkan data dirinya, dari kapan dia lahir, di mana dia tinggal, dan tujuannya dalam menulis esai. Lalu di bagian tubuh esai, dia nulis latar belakang kenapa dia milih jurusan itu dan alasan kenapa dia memerlukan beasiswa itu. Baru di poin berikutnya, dia nulis keinginan dan rencana apa yang pengen dia lakuin kalau dapat beasiswa di program itu. Dan yang terakhir, dia nulis komitmennya ketika mendapatkan beasiswa sebagai penutup. Oke. Sekarang kita udah tahu gimana caranya sebuah tulisan bisa membawa kita buat ngewujudin impian kita. Dengan menulis, kita juga bisa membuka mata kita akan ilmu pengetahuan. Dan teruslah menulis. Karena kalau kata penulis yang satu ini, menulislah. Karena tanpa menulis, engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Jadi, kita mau cari tahu apa lagi? Hai, saya Ibu Rusmila. Saat ini saya mengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kalian tentu ingin dong bisa berkuliah tanpa memerlukan biaya yang banyak. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan menulis esai beasiswa. Semoga dengan penjelasan dari Profesor Iku dan tim bisa memperluas pengetahuan kamu di bidang bahasa Indonesia. Sampai ketemu di video cari tahu berikutnya.